Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di seri System Design Fundamental. Sekarang kita akan masuk ke bagian jenis-jenis replications berdasarkan jumlah leadernya, teman-teman. Ya, pertama ada single leader replications, teman-teman. Oke, single leader replications. Nah, sesuai namanya ya, single leader berarti hanya ada satu leader, teman-teman. Nah, leader yang dimaksud di sini, ya, adalah database atau machines gitu yang digunakan untuk write data, teman-teman. Itu biasa disebut sebagai primary. Ya. Jadi semua data akan going through the leader ini gitu ya. Jadi akan masuk dari leader ini, artinya leadernya akan write dulu gitu. Baru nanti follower-followernya akan dapat data dari replications dari si leadernya gitu ya. Baru nulis ke replika-replikanya. Nah, in terms of single leader berarti cuma ada satu leadernya, teman-teman. Atau gate-nya cuma ada satu nih. Ya, primary machines-nya cuma ada satu, teman-teman. Ya, gua nggak talk about di database doang ya. Bisa database, bisa in-memory database gitu atau caching gitu ya. Sama-sama bisa menerapkan prinsip atau konsep single leader applications ini, teman-teman. Oke. Konsep utamanya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya klien gitu ya, terus minta write data gitu ya, atau store the data atau simpan data gitu, dia akan menuju ke satu buah database dulu, teman-teman, yang disebut sebagai leader ya, atau ada yang bilang master gitu ya, ada yang bilang primary juga ya, nggak masalah, intinya itu juga gitu ya. Semua akan going through the leader dulu gitu ya. Setelah itu leader akan nyimpan di dirinya sendiri dulu gitu ya, akan dipersist ke dalam dirinya sendiri dulu, apakah transaksinya berhasil atau enggak. Nah, kalau berhasil dia akan acknowledge oke gitu ya. Terus gue gambarnya titik-titik aja ya. Gue hapus dulu. Nah, jadi yang titik-titik ini nggambarin dia async. Di video sebelumnya gue udah jelasin ya bahwa hampir semua open source database yang ada sekarang gitu ya menggunakan jenis replications async, teman-teman, atau at least partially async gitu ya. Karena synchronous replications isn't very practical di industri gitu ya. Karena ya tadi untuk alasan lebih jelasnya silahkan teman-teman tonton video gue tentang jenis-jenis replication sebelah sini. Jadi titik-titik ini menggambarkan bahwa replications-nya dilakukan background ya atau secara async. Oke, di sini ada follower gitu ya. Follower 1, terus ada follower 2 sampai ke follower ke N gitu ya. Oke. Ini replications, ini replications. Ini follower 2, ini follower ke N. Oke. Nah, jadi di konsep konsep dari single replications ini adalah semua write gitu ya, akan going through di leader dulu gitu, atau primary atau master. Dia akan persist the data. Kalau transaksinya sukses gitu ya, atau proses penyimpanan datanya berhasil, dia akan langsung acknowledge ke klien gitu ya, sambil mereplikasi di backgroundnya. Oke, ini yang disebut sebagai single leader replications. Keuntungannya apa, Bang, kalau kita menerapkan single leader replications ini di aplikasi kita gitu ya, yang perlu menerapkan replications, teman-teman? Keuntungan yang pertama itu adalah read throughput, teman-teman. Read throughput. Ya, read throughput udah pasti akan naik, teman-teman. Kenapa? Instead of baca dari leader, kita bisa baca dari replika sekarang. Ya, kalau nulis tetap harus ke primary ya kan. Kalau nulis tetap harus ke leader gitu. Tapi in terms of read kita bisa baca dari replikanya aja. Ya, maka kalau kita compare ya, daripada baca dari masternya langsung gitu, dari leader langsung, ini pun bisa sebetulnya gitu ya. Kita baca dari leader itu pun bisa gitu. Jadi ini misalkan ini read, ini read, ini read, ini read juga, itu boleh, teman-teman. Jadi kalau kita compare baca dari satu source of database dibandingkan dengan baca dari dari beragam database gitu, dari banyak mesin database gitu, atau dari beragam mesin, intinya dari beberapa mesin gitu, seharusnya read throughput-nya bisa jadi jauh lebih besar ya, karena mesin yang handle-nya juga berbeda gitu. Paham ya maksudnya? Jadi in terms of read throughput, single leader applications bisa naikin read throughput-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah durability, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita cuma nggak pakai replication seperti ini gitu ya, kalau database masternya mati ya kita pertanyakan gitu kan, datanya kemana nih, hilang atau enggak gitu kan. Nah, kalau kita pakai single leader replications udah pasti durability-nya jadi naik. Kenapa? Karena kita punya bunch of duplicate kan di sini kan. DB A punya, follower 1 punya
datanya gitu ya, punya duplikasi data dari leadernya, follower 2 punya duplikasi datanya, follower ke sampai follower ke N juga punya duplikasi data dari yang ada di leader. Ya, jadi in terms of durability juga naik teman-teman ketika kita menggunakan single leader replications. Oke. Nah, kekurangannya apa nih teman-teman? Kekurangannya adalah pertama, dapat terjadi data loss, teman-teman. Data loss. Loh, kok bisa Bang data loss? Contoh ya, misalkan ya. Dan teman-teman harus ingat dulu nih ya, harus ingat dulu bahwa hampir semua, at least yang pernah buat jumpai gitu ya, belum pernah ada aplikasi atau database yang melakukan replications ini dengan synchronous replications, teman-teman. Karena isn't very practical in the real industry gitu ya. Rata-rata menggunakan async replications atau partially async replications. Oke, itu pertama yang harus teman-teman ingat ya. Nah, kemungkinan terjadinya data loss ya, itu terjadi ketika lo punya klien misalkan ya. Lo ada klien, terus write ke database leader gitu kan. Ini leader. Terus database akan nge-persis ke dirinya sendiri gitu kan. Kalau berhasil dia akan oke tanpa nunggu replications-nya berhasil gitu ya. Follower. Nah, ini dia akan di background akan melakukan replications. Ya. Nah, permasalahannya karena ini di background gitu ya, kita nggak punya full control terhadap apa yang sudah terjadi di leader, itu kita bisa garansi bahwa itu sudah terjadi juga di follower. Kita belum bisa garansi itu, teman-teman. Oke, akan ada lag di situ. Nah, biasanya kalau teman-teman pergi ke atau ngobrol sama orang-orang data engineer, itu biasanya disebut sebagai replication lag. Ya, jadi replication lag itu adalah ketimpangan data antara data yang ada di leader dengan yang ada di follower. Contoh misalkan, write ini sebenarnya udah sampai ke ID 157 misalkan ya. Misalkan nih, ternyata follower belum sampai situ teman-teman. Replications belum berjalan sejauh itu. Replications baru berjalan di ID misalkan 117 misalkan. Ini kan lag-nya tinggi banget ya. Apakah mungkin terjadi seperti ini? Ya mungkin gitu ya. Ini kan cuma contoh aja gitu. Oke, jadi nah ini disebut sebagai replication lag teman-teman. Ketimpangan data antara di leader dengan follower itu disebut sebagai replication lag. Nah, ketika terjadi replication lag dan database leader itu mati, apa yang terjadi teman-teman? Oke, apa yang terjadi? Whole system ini kan tetap harus nyari leader baru, ya kan? Suppose that follower ini yang jadi leader baru misalkan. Nah, loh, masalah dong. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ini, Bang. Ini, teman-teman. Kalau misalkan ini jadi leader, maka ID yang selanjutnya di write ke sini, ini kan jadi leader ya. Database ini jadi leader. Maka ketika ada klien lagi ya, write ke sini, maka ID yang dimasukin yang paling baru adalah 118. Loh. 118 sampai 157-nya kemana? Hilang kan? Karena dia harusnya ada di database leader ini gitu. Paham ya? Ngerti ya? Jadi in terms of naikin read throughput betul. Jadi ketika follower itu mati ya udah nggak masalah. Kalau follower mati ya tinggal read dari database lain juga bisa gitu kan. Atau misalkan kita bring back database yang lama, kita nyalain lagi gitu ya, si followernya udah nggak ada masalah gitu. Ya. Tapi ketika ini leadernya yang mati dan ternyata ada replication lag, nah ini terjadi data loss. Oke. Kalau gitu Bang, tinggal nyalain lagi aja leadernya gitu ya. Oke, misalkan leadernya nyala nih. Leadernya nyala, tapi masalahnya kan sistem sudah menganggap database ini leader juga kan. Nah, loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi sekarang leadernya malah jadi ada dua nih. Sedangkan kita menerapkan konsep single leader replications. Hanya boleh ada single, hanya boleh ada satu leadernya, teman-teman. Oke, jadi ini ID 157 gitu ya. Terus ini tadi 118 karena ada write baru yang masuk gitu kan. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai split brain, teman-teman. Ya, jadi sistem jadi bingung nih. Ini leadernya yang mana nih? Leader yang lama udah nyala kembali, tapi sekarang kita udah punya leader baru nih. Nah, maka ketika teman-teman mengimplementasi konsep dari single leader replications, teman-teman harus punya sistem untuk antisipasi hal seperti ini, antisipasi split brain teman-teman. Salah satu leadernya harus give up jadi leader gitu. Paham ya?
pun gitu ya, kalau yang ini gitu ya, yang baru yang awalnya follower jadi leader itu kita give up-an lagi gitu ya, kita matikan lagi gitu, jadi follower lagi gitu. Nah sekarang right yang masuk ke sini gimana? Yang tadi 118. Terakhir kan pada saat dia jadi master kan 117 nih. Berarti ada data satu yang masuk kan ke sini. Nah loh, gimana nih? Ada satu data yang nyangkut di master sini yang tidak terreplikasi ke leader yang lama. Gimana nih? Ya, maka teman-teman harus punya mekanisme untuk menghandle problem split brain ini. Kalau enggak, kita punya data integrity issue nih di sini nih. Oke, yang mana yang benar nih source of truth-nya? Apakah yang di sini? Apakah yang di 157 ini? Kalau kita menganggap bahwa 157 yang benar, berarti data yang tadi satu dimasukin ke ID 118 di database follower yang jadi master tadi, itu nggak kita anggap nggak valid gitu. Atau abort misalkan, atau dihapus misalkan. Gitu. Kalau memang itu nggak problem gitu ya. Tapi kalau data financial industry misalkan, nah itu yang teman-teman harus antisipasi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau di ini gue agak skip dikit gitu ya. Kalau misalkan di bukunya di DIA gitu ya, untuk mengantisipasi masalah apa namanya penentuan siapa leadernya gitu ya, terus rights mana yang benar gitu, untuk menyepakati di antara cluster itu gitu ya. Karena kan banyak node ya, banyak server atau banyak mesin database kita bilang gitu ya, atau aplikasi yang menyimpan data gitu. Mereka harus punya distributed konsensus. Nah, mereka harus punya satu konsensus gitu ya, kesepakatan yang terdistribusi, teman-teman. Salah satu distributed konsensus adalah RAF. Tapi ini nanti akan gue bahas di video sendiri gitu ya. Tapi intinya teman-teman bisa tahu bahwa oke, di single leader replications gitu ya, keuntungannya tadi ya, kita bisa naikin read throughput dengan naikin juga durability, sehingga kita punya duplikasi data. Jadi ketika leader mati pun datanya nggak hilang gitu, kita masih punya kopinya. Walaupun dengan segala kekurangannya gitu ya. Kekurangannya tadi teman-teman. Yang pertama ada kemungkinan data loss gitu ya. Akan ada kemungkinan data yang hilang karena tadi replication slag gitu. Jadi leader database-nya mati, terus masih terjadi replication slag, maka data yang di leader ini bisa kemungkinan besar hilang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mengantisipasi terjadinya hal ini gitu ya. Terus yang kedua terjadi split brain teman-teman. Kita bisa punya data integrity issue kalau kita nggak mengantisipasi split brain. Oke, nah cara untuk mengantisipasi ini gitu ya, menyepakati bahwa right mana yang valid, terus siapa leader yang valid gitu ya, apakah leadernya masih alive atau enggak gitu, itu kita bisa menggunakan distributed consensus. Ya, salah satunya adalah RAF ini. Oke, paham ya?